Uji klinis vaksin merah putih hasil penelitian tim Universitas Airlangga segera digelar. 7 Februari 2022 dipilih menjadi tanggal fase uji klinis pertama. Saat ini tim terus mencari relawan untuk uji klinis fase 1 dan 2. Setidaknya dibutuhkan 500 relawan fase uji klinis. Tidak mudah bagi tim uji klinis vaksin merah putih mencari relawan untuk berpartisipasi dalam uji coba calon vaksin COVID-19 ini ke manusia. Kesulitan utamanya adalah cakupan vaksinasi yang tinggi di Surabaya dan Jawa Timur membuat tim uji klinis harus putar otak mencari relawan. Pasalnya, syarat utama menjadi relawan adalah sama sekali belum divaksin COVID-19. Ketua Uji Klinis Vaksin Merah Putih, Dominikus Husada mengungkapkan, relawan sebanyak 90 orang untuk uji klinis fase 1 sudah terpenuhi. Sedangkan untuk fase 2 yang rencananya digelar pada Maret 2022 membutuhkan 400 orang yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Untuk yang fase 1 ini murni adalah orang yang datang dan memberitahukan ke kami. Jadi ini sangat saya hargai. Sedangkan untuk yang jumlah yang lebih besar ini akan mengalami kesulitan tersendiri dan kami bekerja sama dengan banyak pihak untuk bisa mengorek orang-orang yang masih belum tervaksin. Selain belum divaksin COVID, syarat menjadi relawan adalah berusia 18 tahun ke atas dan dalam kondisi sehat. Syarat lain ditentukan dari pemeriksaan laboratorium. Relawan datang dari Surabaya dan sekitarnya, bahkan luar provinsi Jawa Timur. Mereka melibatkan sejumlah pesantren yang santrinya belum divaksin. Menurut Dominikus, karena cakupan vaksin dosis pertama relatif tinggi, tim memproyeksikan vaksin merah putih sebagai booster. Tim juga menguji efektivitas vaksin merah putih untuk dosis 2 dan booster. Yang terpenting, menurutnya, vaksin ini akan menjadi vaksin yang diproduksi Indonesia secara mandiri. Dengan melihat situasi saat ini, di mana cakupan suntikan pertama sudah tinggi di Indonesia ini, maka peluang untuk orang-orang yang belum disuntik yang pertama itu tidak besar. Jadi kalau vaksin ini ada, kemudian kita akan menggunakan dalam skala besar, tentu yang terideal itu adalah untuk booster. Terkait mudahnya virus COVID-19 bermutasi, yang terbaru adalah varian Omikron, tim pengembangan vaksin merah putih optimis vaksin dalam negeri ini mampu menetralisir infeksi yang terjadi. Vaksin ini diklaim memiliki efikasi tinggi karena bahan vaksinnya berasal dari isolat virus lokal dan membentuk 4 macam antibodi. Memang itu suatu tantangan bagi kami pengembang vaksin. Sementara ini yang sudah diujikan adalah varian yang sudah ada di Indonesia. Tetapi untuk Omikron, saya kira ini mutasi itu dalam perkembangannya ada 2, bisa sangat patogen atau sangat lemah begitu ya. Dengan adanya Omikron ini kami tidak begitu mengalami suatu tantangan yang luar biasa, tidak, karena memang lebih mild begitu ya. Berdasarkan analisis yang kami lakukan based on genomic analysis itu saya kira masih mampu untuk menetralisir infeksi varian baru Omikron itu atau varian-varian lain. Sesuai rencana, vaksin merah putih akan diproduksi massal pada Juli 2022. Ditargetkan, PT Biotis selaku perusahaan yang ditunjuk sebagai produsen akan memproduksi vaksin sebanyak 240 juta tiap tahunnya. Diharapkan dengan adanya vaksin merah putih, Indonesia tidak lagi bergantung pada vaksin impor. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur.